Bab 775, Aku punya pendukung. Ditekan oleh kekuatan yang tiba-tiba, Sander Ye mengerutkan kening. Dia menatap wanita berbaju hitam, matanya tenang, tapi pedang King Xuan di tubuhnya siap digunakan kapan saja. Tidak hanya itu, garis keturunan iblis gila di tubuhnya juga sedikit bergerak. Tidak masalah kalau tidak bertindak. Kalau kamu mengambil tindakan, kamu harus membunuh dengan satu serangan. Di saat yang sama, dia juga memikirkan semua kemungkinan yang ada di pikirannya. Lagi pula, tidak hanya ada wanita berbaju hitam di sini, wanita berjubah putih juga berasal dari peradaban Shuro. Pada saat ini, wanita berjubah putih tiba-tiba menoleh untuk melihat wanita berbaju hitam, alisnya sedikit berkerut. Apa yang kamu lakukan? Wanita berbaju hitam buru-buru berkata dengan hormat, lapor cendekiawan tertinggi, orang ini bukan peradaban Shuro. Aku takut dia akan melarikan diri, jadi aku memenjarakannya. Wanita berjubah putih itu menggelengkan kepalanya sedikit, mundur. Suaranya tenang tapi tidak terbantahkan. Wanita berbaju hitam tidak berani melawan. Dia melambaikan lengan bajunya, mengambil kembali kekuatannya, dan kemudian melangkah ke samping, tapi dia terus menatap Sander Ye. Wanita berjubah putih mengamati Sander Ye dan bertanya, kamu berasal dari peradaban mana? Sander Ye berjaga-jaga, karena wanita di depannya jelas merasakan sesuatu. Dia berpura-pura sedikit gugup dan gelisah, peradaban tingkat pertama. Peradaban kosmik tingkat pertama. Mendengar perkataan Sander Ye, wanita berjubah putih itu sedikit terkejut. Dia sepertinya salah dengar dan bertanya lagi, peradaban kosmik tingkat pertama. Sander Ye mengangguk, ya. Wanita berjubah putih memandang Sander Ye, lalu memandang Yinia di sampingnya, apakah dia bersamamu? Sander Ye mengangguk. Wanita berjubah putih itu melirik keduanya, lalu mengalihkan pandangannya. Dia melihat ke pintu batu di kejauhan yang terbuka sedikit. Aku juga sangat tertarik dengan peradaban tempat ini. Komandan Pania, aku akan ikut kalian. Wanita berarmor hitam itu buru-buru berkata, sesuai perintah. Wanita berjubah putih tidak berbicara lagi dan berjalan perlahan menuju pintu batu. Daizong di samping tertawa, ayo pergi melihat peradaban kosmik tingkat 4. Setelah itu, dia memimpin sekelompok orang di belakangnya menuju gerbang batu. Pria yang membawa pisau itu melirik Sander Ye, lalu mengikutinya diam-diam. Sander Ye menoleh untuk melihat Yinia di sampingnya dan berpikir, apakah kamu ingin masuk juga? Yinia berkedip, lalu mengangguk. Sander Ye ragu-ragu sejenak, lalu bertanya dengan serius, apakah kamu punya cara untuk menyelamatkan hidupmu? Yinia menatapnya dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye berkata dengan sungguh-sungguh, kalau kamu tidak memiliki cara khusus lain untuk menyelamatkan hidupmu, saranku adalah jangan masuk. Itu sangat berbahaya. Tentu saja, kalau kamu juga memiliki cara tersembunyi untuk menyelamatkan hidupmu, anggap saja aku tidak memberitahumu. Yinia tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye terdiam. Dia sebenarnya ragu bahwa gadis ini adalah bos super, tapi setelah dia mati, dia menemukan bahwa gadis ini tampak lugu, dan dia tidak terlihat berpura-pura. Agak seperti orang rumahan. Sander Ye menggelengkan kepalanya sedikit, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju pintu batu di kejauhan dengan Yinia. Yinia melirik Sander Ye, berkedip, lalu mengikuti. Keduanya tercengang begitu memasuki gerbang batu. Di dalam gerbang batu ada langit berbintang yang tidak diketahui. Langit berbintang tidak berdasar, setenang kematian, dan tampak aneh. Ribuan kaki jauhnya di depan semua orang, ada 9 peti darah yang ditempatkan dengan rapi. Setiap peti darah dicat dengan simbol-simbol khusus yang misterius. Di depan 9 peti darah itu juga berdiri sebuah patung yang memegang pedang panjang. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir sedikit bingung.
Peradaban kosmik macam apa ini? Sander Ye juga penuh rasa ingin tahu. Tidak ada yang bergerak, mereka semua berhati-hati. Bagaimanapun, peradaban kosmik di depan adalah peradaban kosmik tingkat keempat, yang lebih tinggi dari peradaban kosmik semua orang di lapangan. Di sebelah Sander Ye, Yinia melirik ke 9 peti mati darah. Tidak tahu apa yang dilihatnya. Jejak keterkejutan muncul di matanya, dan tanpa sadar dia menarik lengan baju Sander Ye. Sander Ye memandang Yinia dan berkata sambil tersenyum, "Jangan takut, kita akan lari kalau ada bahaya." Yinia. Saat ini, Daizong tiba-tiba tertawa dan berkata, "Kamu sudah masuk, tidak ada alasan untuk kembali." Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba melihat ke arah pria yang membawa pisau di samping dan berkata, "Pergi lihat." Pria yang membawa pisau itu sedikit mengernyit, "Kenapa kamu tidak pergi melihatnya sendiri?" Daizong tersenyum dan berkata, "Kalau kamu tidak pergi, aku akan memukulmu sampai mati. Aku lebih kuat dari kamu dan memiliki lebih banyak orang daripada kamu." Wajah pria yang membawa pisau itu seketika menjadi gelap. Meski hatinya diliputi amarah, dia tidak berani meledak karena apa yang dikatakan Daizong itu benar adanya. Tapi dia tidak berani maju begitu saja. Dia tiba-tiba melihat ke arah Sander Ye tidak jauh dari sana dan berkata, "Kalian berdua pergilah." Sander Ye berkata dengan tenang, "Apakah kami lebih lemah?" Pria dengan pisau itu menatap Sander Ye, "Ya. Kalau tidak bisa mengalahkan yang kuat, kamu hanya bisa menindas yang lemah." Dia tidak berpikir ada yang salah dengan ini. Kalau dia tidak bisa mengalahkan seseorang yang kuat, kenapa dia harus menemukan seseorang yang lebih kuat untuk dikalahkan? Bukankah itu mencari kematian? Di sampingnya, Daizong melirik Sander Ye dan Yinia dengan senyum iseng di matanya. Dia senang melihat orang-orang tingkat rendah saling membunuh. Wanita berjubah putih itu melirik Sander Ye dan tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Sebaliknya, ada sedikit rasa ingin tahu dan harapan di matanya. Melihat Sander Ye tidak bergerak, pria yang membawa pisau itu menyipitkan matanya, "Kalau kamu tidak pergi, aku akan memukulmu sampai mati." Sander Ye melirik pria yang membawa pisau dan hendak berbicara. Pada saat ini, Yinia tiba-tiba berjalan menuju peti mati darah di kejauhan. Melihat adegan ini, Sander Ye tertegun sejenak, lalu dia segera menghentikannya dan berkata dengan suara yang serius, "Apa yang kamu lakukan?" Tempat ini penuh dengan keanehan, entah itu patung yang memegang pisau atau 9 peti mati darah, itu pasti tidak sederhana. Bahkan dengan pedang King Xuan yang melindungi tubuhnya, dia merasa berbahaya dengan parah. Yinia tersenyum sedikit, tidak berbicara, tapi menarik Sander Ye menuju 9 peti mati darah di kejauhan. Melihat adegan ini, Sander Ye ragu-ragu sejenak, dan kemudian dengan energi Xuan mengirim pesan, "Yinia, apakah kamu tahu sesuatu?" Yinia tidak berkata apa-apa, hanya menariknya menuju peti mati darah di kejauhan. Melihat Yinia terdiam, Sander Ye merasa tidak berdaya. Tapi, dia tidak menolak dan membiarkan Yinia menariknya ke kejauhan. Ketika hendak mendekati patung itu, Sander Ye berkata dalam hatinya, "Tuan Pagoda, kalau patung itu menyerang kita nanti, tolong keluar untuk menangkis." Pagoda kecil sedikit tidak puas, "Kenapa?" Sander Ye berkata dengan serius, "Karena kamu adalah Tuan Pagoda." Pagoda kecil berkata, "Setiap kali terjadi sesuatu, aku itu Tuan, dan kalau tidak terjadi apa-apa, aku itu Pagoda, kan?" Sander Ye. Saat berbicara dengan Tuan Pagoda, Sander Ye dan Yinia sudah berjalan di depan patung itu. Pedang King Xuan Sander Ye tiba-tiba menjadi waspada secara diam-diam, dia akan segera mengeluarkan pedang. Di kejauhan, Daizong, pria berpisau dan yang lainnya juga sedang melihat patung di depan Sander Ye. Mereka juga berjaga-jaga. Menghadapi peradaban kosmik tingkat 4 yang sebenarnya, mereka tidak berani ceroboh atau menghina.
Saat Yinia menarik Sander Ye ke patung itu tidak bergerak, tapi Yinia tidak berhenti dan terus menarik Sander Ye menuju 9 peti mati darah di kejauhan. Saat melewati patung itu, Sander Ye menghela nafas lega. Kemudian dia menoleh dan melirik ke arah patung itu, dan dia menemukan bahwa tangan yang memegang pisau di patung itu tampak sedikit gemetar. Melihat pemandangan ini, Sander Ye tercengang. Tentu saja, dia tidak akan mengira dia salah melihatnya. Jangan bercanda, dengan kekuatannya saat ini, dia dapat dengan jelas melihat seekor semut yang jaraknya ribuan mil. Tapi saat ini, Yinia telah menariknya ke 9 peti mati darah di kejauhan. Melihat lebih dekat pada saat ini, Sander Ye menemukan peti mati darah ini benar-benar terkondensasi dari darah. Terlebih lagi, darah ini bukanlah darah biasa, tapi kondisinya sama seperti garis keturunan iblis gila dan garis keturunan Vanadia, yaitu masih tertidur. Dan di permukaan peti mati darah ini, simbol misterius khusus itu seperti makhluk hidup, sedikit gemetar, terus-menerus memancarkan energi misterius dan merembes ke arah peti mati darah. Sander Ye sedikit penasaran. Dia hendak mendekat ke peti mati darah dan melihat lebih dekat. Tapi saat ini, pria dengan pisau di kejauhan tiba-tiba berkata, "Tunggu sebentar." Sander Ye menoleh untuk melihat pria yang membawa pisau. Pria yang membawa pisau tidak berbicara, tapi dengan cepat bergerak menuju peti mati darah. Jelas sekali, dia takut Sander Ye akan mendapatkan harta karun. Karena tidak ada bahaya, dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan apapun. Tapi, ketika dia baru saja mendekati patung pemegang pedang tersebut, tiba-tiba patung pemegang pedang itu membuka matanya, memegang pedang di tangan kanannya, lalu menebasnya dengan keras. Ekspresi pria yang membawa pisau itu berubah drastis dalam sekejap. Dia segera mengeluarkan pisau besar di belakangnya dan bergegas menuju patung yang memegang pedang itu. Bang! Dalam sekejap, pria yang membawa pisau itu langsung terlempar. Penerbangan ini berjarak 1000 kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, ruang dan waktu di bawah kakinya bergetar hebat, dan riak ruang waktu muncul. Pisau di tangannya meledak dengan suara keras dan pecah berkeping-keping di seluruh langit. Tidak hanya itu, seluruh lengan kanannya juga berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap. Satu pukulan terluka parah. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang di tempat tersebut menjadi serius. Sander Ye memandangi patung itu dengan ekspresi serius di wajahnya. Pria yang membawa pisau itu tidak lemah sama sekali. Dia berada pada tingkat keilahian 80%. Terlebih lagi, dia tidak memiliki kelembapan sama sekali dan dia hanya dekat dengan patung itu dan terluka parah. Patung ini setidaknya 90% ilahi. Salah. Mata Sander Ye tiba-tiba menyipit, karena dia menemukan bahwa patung itu tidak memiliki niat membunuh, berarti pihak lain sengaja menunjukkan belas kasihan. Kekuatan patung ini mungkin lebih tinggi lagi. Sander Ye terdiam dan tidak bisa membuat perkiraan untuk sementara waktu. Di saat yang sama, dia juga sedikit bingung kenapa pihak lain tidak mengambil tindakan ketika dia dan Yinia datang, tapi ketika pria dengan pisau itu datang, pihak lain langsung memilih untuk mengambil tindakan. Di kejauhan, pria yang membawa pisau menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia melihat ke patung itu. Matanya penuh ketakutan, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba menatap Sander Ye di kejauhan dan berkata dengan galak, "Kenapa dia tidak mengambil tindakan terhadapmu, malah mengambil tindakan terhadapku?" Sander Ye berpikir sejenak lalu berkata, "Mungkin karena aku punya pendukung." Setiap orang bersambung.